Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Farmasi D akan mempresentasikan langkah-langkah uji praklinik. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Aurelina Cayani dengan NIM akhir 139, Cynthia Deta Fernanda dengan NIM akhir 151, Nino Irawati dengan NIM akhir 152, Septi Amalia dengan NIM akhir 160, dan Muhammad Raihan dengan NIM akhir 179. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Yang kedua, bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal? Dan yang terakhir yaitu apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Jawabannya yaitu yang pertama untuk uji farmakodinamik. Uji farmakodinamik atau FD untuk senyawa baru sebagai obat antidiabetik berfokus pada bagaimana senyawa tersebut mempengaruhi tubuh, terutama dalam menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki metabolisme penderita diabetes. Fokus utama meliputi pemahaman mekanisme aksi senyawa seperti peningkatan sensitivitas insulin, stimulasi insulin, dan penyerapan glukosa. Selain itu, penting untuk menilai efektivitas senyawa dalam mengurangi kadar glukosa darah, baik saat puasa maupun setelah makan dengan tes toleransi glukosa sebagai bagian dari evaluasi. Selanjutnya, penelitian juga menitikberatkan pada pengaruh senyawa terhadap parameter badannya. HbA1c, lipid, berat badan, dan tekanan darah. Evaluasi hubungan dosis respon diperlukan untuk menentukan dosis yang optimal dan menjaga efektivitas tanpa menyebabkan efek yang kemudian bukan set aksi atau seberapa cepat obat mulai bekerja, dan durasi efeknya juga penting untuk memastikan kontrol gula darah yang memadai sepanjang hari. Selain itu, interaksi senyawa dengan terapi lain seperti insulin atau obat antidiabetik lainnya perlu negatif atau memanfaatkan potensi kombinasi terapi yang lebih efektif. Uji farmakodinamik juga mencakup penilaian potensi efek samping, seperti hipoglikemia, gangguan pencernaan, atau kerusakan hati dan ginjal, guna memastikan keamanan senyawa dalam. Perencanaan uji farmakokinetik untuk senyawa antidiabetik baru bertujuan untuk menentukan waktu paruh yang ideal, yaitu durasi senyawa bertahan dalam tubuh hingga konsentrasinya berkurang separuh. Uji ini diawali dengan desain studi dasar yang melibatkan pemilihan populasi uji, mulai dari model hewan hingga manusia, dengan memastikan model yang digunakan memiliki metabolisme yang mirip dengan manusia. Senyawa diuji melalui rute pemberian yang diusulkan, seperti oral, intravena, atau subkutan, dan dilakukan variasi dosis untuk mengevaluasi hubungan dosis respon, guna melihat apakah dosis mempengaruhi waktu paruh. Next. Pengumpulan sampel darah dilakukan secara berkala untuk memetakan distribusi dan eliminasi senyawa. Biasanya dimulai setelah pemberian obat dan diperpanjang hingga beberapa jam atau hari. Selain darah, sampel urin atau tinja dapat dianalisis untuk memahami rute eliminasi lainnya. Konsentrasi obat diukur menggunakan metode analitik seperti HPLC atau spektrofotometri massa, dan parameter farmakokinetik penting seperti waktu paruh, tes tengah, CMAX, TMAX, AUC, volume distribusi, dan clearance dihitung. Next. Tujuan dari uji ini adalah memastikan bahwa waktu paruh senyawa cukup panjang untuk mempertahankan efek terapeutik tanpa menyebabkan akumulasi dan toksisitas. Simulasi dosis dilakukan untuk menentukan frekuensi pemberian yang optimal, seperti apakah obat bisa diberikan sekali sehari. Pengujian lebih lanjut dilakukan pada subjek dengan profil metabolik yang berbeda, termasuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati, karena kondisi ini dapat mempengaruhi farmakokinetik senyawa. Akhirnya, interaksi dengan obat lain seperti insulin juga dievaluasi untuk memastikan bahwa kombinasi terapi tidak mempengaruhi profil waktu paruh atau mengganggu efektivitasnya. Selanjutnya, uji toksikologi. Selama uji toksikologi, senyawa baru untuk obat antidiabetik, parameter keamanan yang diawasi bervariasi tergantung pada jenis uji yang dilakukan, yaitu toksikologi akut, subkronik, atau kronis. Dalam uji toksikologi akut, yang bertujuan untuk menilai efek toksik setelah dosis tunggal atau beberapa dosis dalam jangka waktu pendek, biasanya antara 24 jam hingga 14 hari. Parameter yang diamati mencakup tingkat mortalitas dan morbiditas, perubahan berat badan, serta tanda-tanda klinis seperti kejang atau lesu. Selain itu, pengamatan terhadap organ vital juga dilakukan, bersama dengan analisis kimia darah untuk mendeteksi kerusakan organ yang mungkin terjadi, serta evaluasi histopatologi jaringan yang merupakan bagian penting dari proses penilaian. Dalam uji toksikologi subkronik yang berlangsung antara 28 hingga 90 hari, fokus utama adalah mengevaluasi efek toksik dari pemberian obat secara berulang. Parameter yang diperhatikan meliputi pemantauan tanda-tanda klinis harian, perubahan berat badan, dan asupan makanan. Selain itu, pemeriksaan hematologi dan analisis kimia klinik dilakukan secara berkala untuk menilai dampak pada sistem peredaran darah serta fungsi organ. Evaluasi fungsi organ target seperti pankreas, hati, dan ginjal bersama dengan analisis histopatologi jaringan juga sangat penting untuk mengidentifikasi kerusakan yang mungkin terjadi selama periode uji tersebut. Dalam uji toksikologi kronis yang berlangsung lebih dari 6 bulan, parameter yang dipantau meliputi tanda-tanda klinis jangka panjang, perubahan berat badan, serta asupan makanan. Selain itu, evaluasi fungsi endokrin dan hematologi dilakukan secara berkala, penilaian terhadap toksisitas organ target, dan pemeriksaan histopatologi yang sangat penting untuk mendeteksi kerusakan struktural atau fungsional yang mungkin terjadi. Uji toksisitas reproduksi dan karsinogenitas juga menjadi bagian penting untuk menilai potensi risiko jangka panjang terhadap kesehatan. Secara keseluruhan, uji toksikologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keamanan obat serta dampaknya pada berbagai sistem dalam tubuh. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.